kita tunggu Bapak Ibu semuanya atau Lanjutnya dicetak. kita lanjut. Ini baru 17 peserta. Bisa kita mulai apa kita nunggu Bapak Ibu semuanya? Mantap Pak Busroni. Dipenak ke Pak Bos. Akan kerupuk ya. Sudah tampil Bapak Ibu semuanya? Sudah. Bang. Sudah. Sampai di sini ada madrasah yang belum registrasi Bapak Ibu semuanya? Apa sudah registrasi semua? Belum Pak kami. Belum. Belum. Kami Bapak Ibu ya untuk registrasi di EDM RKM ini ada dua orang yang harus kita registrasi, yaitu kepala madrasah terus dengan bendaharanya. Untuk operator tidak login ke RKM, tapi membantu saja. Oke. Nah, di sini untuk registrasi pastikan Bapak Ibu linknya jangan sampai salah. Kami ingatkan kembali. Di sini RKM latihan harus ada strip latihannya. Jangan sampai keliru Bapak Ibu ya. Nah, terus di sini, tampilan awal kita kembalikan. Nah, tampilan awal akan seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nick, email atau passwordnya nanti setelah didaftarkan Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak otomatis didaftarkan Bapak Ibu. Jadi kita madrasah mendaftarkan masing-masing. Nah, selanjutnya kita klik tombol menu daftar Bapak Ibu. Di sini di bawahnya ini ada menu daftar. Tampil Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya kalau sudah klik daftar, maka tampilan ini Bapak Ibu semuanya akan masuk ke nomor registrasi. Nah, nomor registrasi ini silakan Bapak Ibu semuanya masukkan nomor SSM, nomor statistik madrasahnya. Dan di sini kami coba. Ini akun abal-abal Bapak Ibu semuanya. 12 16. Oke, selanjutnya kita klik lanjut. Maka di sini akan tampil madrasahnya. Diperhatikan apakah benar yang Bapak Ibu masukkan itu nama madrasahnya, nama madrasah Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya ada swasta, jenjang dan sebagainya. Nah, di sini yang sangat sakral Bapak Ibu. Dari awal kita bahas kemarin tidak boleh double jabatan. Nah, di sini fungsinya kemarin Bapak Ibu. Karena kepala sekolah ini cuma bisa sekali dipakai Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dua kali dipakai. Email pun sama. Jadi cuma sekali pakai. Nah, misalkan di sini kami buat nama sekolahnya. Nicknya itu sesuaikan dengan nick Bapak Ibu semuanya. Jangan ditiru yang saya ini Bapak Ibu ya. Kan ini cuma contoh doang. Nah, fungsi nick ini nanti sebagai username-nya Bapak Ibu. Kita biar enak aja. Oh, ya.
Perhatikan lagi Pak Ibu. Jadi tadi kalau nicknya sudah terdaftar akan seperti ini Pak Ibu. Ada keterangan nick sudah terdaftar. Jadi makanya tadi nick itu cuma sekali pakai. Kan, sini depan sini. Tak kena bawah nih, Bob. Tuh, Sini, mata daftar. Email madrasahnya pastikan email yang aktif Bapak Ibu semuanya. Karena email nanti fungsinya untuk verifikasi. Kalau emailnya diketikkan salah, otomatis nanti verifikasinya nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi diperhatikan karena kita bisa berkaca dari pendaftaran kemarin banyak yang mengisi email ini ada yang huruf besar Bapak Ibu. Kami ingatkan untuk email itu tidak ada huruf besarnya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya masuk. Ini Bapak Ibu semuanya sambil mengikuti atau cuman melihat saja Pak Ibu. Mengikuti, melihat. Alhamdulillah. Tampak mundur. Ya, ini jujur Pak. Oke, boleh Bapak Ibu silakan di login dulu, masuk dulu. Soalnya kami tidak lanjutkan karena kami tidak membuatkan email baru untuk kami sendiri. Karena email kami sudah terdaftar. Oke, silakan Bapak semuanya boleh langsung praktekkan. Jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan Bapak semuanya. Terima kasih. Izin bertanya Pak Hadi. Ya Bapak. Dengan RKM latihan ini, ya. Kita menggunakan NSM tadi ya. Iya Bapak. Untuk nick ini nick asli atau nick bla bla bla? Nick asli Bapak. Asli ya. Oke, Pak. Kita belajar yang pakai yang asli Bapak biar nanti waktu kita yang pakai asli itu tidak keliru Bapak. Ya siap. Email kepala madrasah sesuai ya, semuanya ya sesuai. Bendahara juga Bapak. Lanjut. Oke, kalau sudah semua terisi, di sini ada menu simpan. Klik simpan Bapak Ibu semua. Nanti setelah masuk simpan, dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, di sini silakan nick Bapak Ibu semuanya. Biar nggak lupa password dan emailnya setelah daftar tadi sebelum disimpan, silakan di screenshot atau dipoto dulu Bapak semuanya. Karena kita nyadari kita banyak yang kita pikirkan mungkin bisa kita lupa email dan passwordnya atau nicknya. Jadi sebelum disimpan silakan di screenshot dulu. Izin pertama Pak Hadi. Oke Pak. Sampai detik ini, andaikan email kita terlalu banyak hurufnya, kalau kita mau menyingkat email bisa berganti atau mantap-mantap. Ganti email yang lain boleh Bapak. Yang penting aktif. Oh gitu ya. Mau pakai yang panjang itu juga nggak apa-apa Bapak. Biar ngetiknya nggak terlalu lama. Ya berarti dibuatkan email baru Pak, yang singkat aja. Artinya penggantian email ini bisa langsung atau perlu lapor ke Pak Hadi atau yang lain? Sebelum daftar Bapak, biar nggak ribet sebelum daftar, kita buat email dulu, baru kita masuk ke daftar tadi Bapak. Siap. Jadi kita masuk ke sini Bapak. Ya, siap. Izin tanya Pak Hadi. Pak. Ini kalau sudah lanjut, kalau muncul nick bendahara sama kepala sekolah ini langsung login atau gimana? Kalau sudah disimpan, lanjut ke login Bapak Ibu.
Nanti itu bendahara sama Kamat bisa masuk sesuai email dan nick yang didaftarkan kayak gitu. Makanya usahakan email itu jangan sampai lupa karena nanti registrasinya itu ngambilnya di email tersebut kayak gitu. Jadi walaupun ini RK latihan, kita belajar semaksimal mungkin memang yang aslinya, biar nanti kita waktu yang asli tidak ada kekeliruan. Kalau sudah ada kekeliruan yang aslinya nanti, ya kita harus ke pusat PK kabupaten tidak bisa ada aksesnya untuk perbaikan ke situ. Sekali lagi Pak Hadi, mohon penjelasan pada saat kita ingin mengganti email ini cukup pada saat pendaftaran akun atau harus lapor ke Pak Hadi sebagai yang selama ini bisa merubah Pak? Untuk merubah itu kami tidak ada akses Bapak. Kalau untuk kami ini. Jadi kalau sudah diverifikasi itu kami tidak bisa berkontak lagi Bapak. Jadi makanya sebelum kita simpan data ini, waktu daftar itu pastikan email dan nick dan sebagainya dengan data kita masing-masing. Jadi nanti di akunnya kami tidak ada akses untuk ini. Bapak, karena kemarin saya pada saat mendaftar yang panjang, ini ke depan dalam pengisian EDM atau RKM kami ganti email bisa ya? Yang aslinya boleh Pak. Jadi waktu yang registrasi ulang yang link yang aslinya digunakan yang baru nggak apa-apa. Tapi kalau RKM ini gunakan yang sudah didaftarkan tadi Bapak. Daftar aja. Ya. Untuk latihan pakai yang daftar, yang asli nanti pakai yang perubahan. Yang asli nanti kita daftar lagi Pak, registrasi ulang. Oh. Soalnya nomor registrasinya itu dari TIK atau yang lainnya. Siap, terima kasih. Pak, boleh bertanya? Ya, Bapak. Untuk akun Kamat, kan ada akun Kamat dan bendahara, Pak ya? Iya, Bapak. Nah, jadi ketika pengerjaannya nanti, bendahara bisa login, Kamat bisa login. Itu dalam artian sama wadahnya, Pak? Apa sendiri-sendiri apa gimana? Beda, Bapak. Jadi fungsinya beda, Bapak. Nanti kalau di akun Kamat itu fungsi Kamat itu menyetujui apa yang di EDM Bapak ya. Jadi yang Kamat ini cuma menyetujui apa yang dikerjakan oleh bendahara Bapak. Tapi kalau untuk yang RKM-nya ya sendiri Bapak. Untuk RKM-nya nanti Kamat itu menentukan pendapatan, menentukan rencana kerjanya Bapak. Dan untuk realisasinya nanti bendahara. Jadi beda fungsinya Bapak. Oh iya Pak, terima kasih. Sama seperti akun emis. Ya. Siap. Operatornya bekerja, Kamat menyetujui gitu Pak Khairul. Ya, mantap. Terima kasih. Oke. Oke, kita tampilan dalam Bapak. Sembari kalau misalkan ada yang boleh. Oke, di sini sudah buat madrasah sendiri Bapak. Bendahara saya Imam Nawawi. Nah, ini akun bendaharanya. Menunya ini hampir sama dengan Kamat Bapak. Cuman fungsinya berbeda. Sudah ada yang bisa login Bapak Ibu semuanya? Hanya apa ya? Al-Musliun sudah Pak? Oke. Yang lain gimana? Belum Pak. Halo. Ya. Boleh Bapak Ibu yang gimana Pak Busroni? Ada yang mau ditanyakan? Itu Pak tanya. Ya. RKM itu berpengaruh dengan emis enggak?
Kalau untuk sekarang itu belum terintegrasi ke EMIS Bapak. Cuman untuk pendapatan yang terintegrasi ke EMIS portal BOS. Enggak. Jadi tidak ke EMIS sementara. Cuma untuk yang depannya nanti akan link semua Bapak. Baik ke Simpatika ataupun ke EMIS. Ini tampilan kamatnya semuanya. Tapi punya saya ini tidak mau login ini Pak. Sinyalnya Bapak. Untuk masuk ke RKM-nya. Errornya seperti apa Bapak? Pasti ada keterangannya. Pakai nick mungkin Pak itu Pak. Username-nya yang tidak. Makanya tadi Bapak sebelum disimpan screen dulu. Sprint. Disimpan tadi screen dulu biar kita tahu nick-nya itu apa dengan password-nya apa. Oke, yang dulu kode kode. Langkah yang awal itu menggunakan nick sama email. Jangan sampai email dan nick itu salah kayak gitu, karena kita loginnya menggunakan nick kayak gitu. Kalau dirubah ini gimana nih Pak? Tidak bisa dirubah Bapak. Sementara belum ada akses untuk merubahnya. Ini tidak bisa masuk ini. Kesalahannya apa Pak? Yang tadi nick tadi. Dipoto Pak. Ya, di foto coba dikirim di pribadi. Boleh yang misalkan gagal coba dikirim ke Hadi, nanti coba Hadi login dari sini. Tapi dengan catatan sesuai yang sudah didaftarkan kayak gitu. Ya. Masuk ke kemana itu? Pak Adi tidak ada nomornya Pak Adi di sini. Di grup Rombel 5 dengan Rombel dengan boleh. Grup Rombel ya. Iya, oke. Atau kirim aja di grup kayak gitu Pak, nanti kan bisa kelihatan. Ya, grup Rombel. Bentar. Ini Pak Anwar, gua Kepala dan Bendahara. 12. Dan diperhatikan lagi pokoknya untuk login ke RKM latihan itu yang digunakan itu NIK dengan password yang dibuat waktu registrasi pendaftaran. Fungsi dari email itu untuk verifikasi yang Bapak Ibu semua didaftarkan. Nyekon. Sudah. Lanjut. Nah, ya ini sudah masuk ke Rombel. Bapak ini punya Pak Busroni ya? Iya, Pak Busroni. Passwordnya sama dengan masuk ke LMS ya Pak ya? Apa Pak? Ini username itu 1602 seterusnya Pak ya. Terus di passwordnya gunakan password 2 tim itu login akun LMS. Apa memang benar yang itu? Ya, itu dari Kemenak itu passwordnya. Oh Bapak. Bukan yang dari Kemenak Pak. Oh. Masuk ke yang ini Bapak. Link RKM. Trip latihan ini Bapak. Nah selanjutnya link yang daftar Bapak. Iya ya. Nah selanjutnya registrasi ini masukkan NSM Bapak. Ya. Jadi bukan gunakan akun yang dikirim Kemenak Bapak. Itu untuk LMS ke RKM. Registrasi ini kudu. Ya kudu. Registrasinya dari mana Pak? Nanti itu Pak. Ini Bapak. Gunakan link yang RKM latihan.
Lanjut. Gimana? Lanjut. Gimana ini? Lanjut. Oke, lanjut dulu Bapak ya. Pak, sebelum lanjut, Pak. Oh, ya gimana Pak? Untuk ini kan link pelatihan ya. Ya. Kita daftar kepala dan bendahara. Nanti ketika realisasi untuk link yang asli itu kita registrasi ulang. Apa sudah pakai akun yang di link pelatihan ini? Registrasi ulang Bapak. Oh, seperti yang di pelatihan ini ya? Ya. Karena yang yang rekam latihan ini nomor registrasinya ini menggunakan NSM. Tapi kalau yang rekam aslinya itu menggunakan nomor registrasi yang dibuatkan oleh pusat Bapak. Oh, siap. Jadi registrasi ini cuma untuk kita mengetahui isi menu yang ada di RKM Bapak. Jadi mungkin kita tahu di dalamnya. Boleh Bapak. Tapi kalau yang aslinya nggak boleh. Karena kalau misalkan ada kesalahan yang aslinya itu kita harus menang pusat. Nggak bisa lagi kabupaten. Nomor registrasi nantinya dari tim inti Pak ya? Tim inti kabupaten untuk yang rekam aslinya Bapak. Oh iya Pak. Untuk yang rekam pelatihan ini gunakan NSM madrasahnya. Iya Pak. Butut, Mas Ani, monggo. Cinta. Lali dah. Kita sambil santai saja. Nah, jangan terlalu tegang Bapak. Kita sering ketemu kok, apalagi sama Pak Anwar itu. Siap. Sahrul. Sering ketemu, santai saja. Pak Imam ini suhunya emis ini. Suhunya emis. Iya. Pokoknya segala permasalahan tembus ke Pak Imam. Selesai pokoknya. Patut bersyukur. Iya, penting ada kopinya. Sambil santai kita Bapak Ibu, sambil santai kita menggunakan petualangan dulu aja ya, biar tidak stres. Kita pakai menggunakan Monggo, silakan. Kita ubah sebagai Minta link yang latihan Kemenak RKM-nya. Link RKM latihan. Amatnya itu kan muncul Bu, amatnya itu. Dikirim di grup ya. Mana Pak? Nggak ada. Sabar. Oh, belum. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau melihat Sudah dikirim ke grup rombel 5 dan 10 Bu. Itu link yang Kemenak. Linknya sudah kita kirim di grup Bu. Oke, makasih Pak. Ada yang nanya di chat itu Pak. Chat mana Pak? Ini Oh. password yang digunakan itu Pak. Tanya terus itu. Mana itu? Habis ini. Ya, sinyalnya lagi. yang terakhir. Oke, Muhammad Fadol ya. Password yang digunakan. Oke, untuk passwordnya Masuk ini gimana ini? Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Fadol. Ini masalah password. Ini boleh sama dengan akun email Bapak Ibu atau beda itu boleh terserah Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak terpaku kami yang menentukan harus email ini, password ini tidak. Jadi yang penting bisa Bapak Ibu semua ingat saja, yang mudah diingat. Passwordnya ini yang waktu Bapak Ibu di sini Bapak. Yang waktu daftar registrasi tadi. Nah, untuk ngisi registrasinya apa ini isinya sini?
nomor statik madrasah Bapak. Pastikan linknya RKM latihan Bapak ya. Jangan yang asli. Iya. Jangan yang asli. NSM sekolah kan ini yang register. Ya, NSM. Ya, benar Ibu. Pastikan linknya RKM strip latihan. Iya. Kalau MI itu 1-1, kalau MTS itu 11-12, kalau yang MA itu 11-13 dan lanjutnya kayak gitu. Siap, Nawawi. MI sudah terjun selesai. Apa? Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Masuk Pak. Oke, kita lanjut dulu Pak. Ini jalan ya. Oke, Sudah di sini. Bapak Ibu semuanya, ini tampilan EDM RKM dari kepala madrasah. Ya, ini sama tampilannya antara punya camat dengan bendaharanya. Ini ada dashboard, ada evaluasi diri, ada profil dan sebagainya. Nah, fungsi dari punya Kamat ini untuk menyetujui apa yang dikerjakan oleh bendaharanya. Nah, masuk ke evaluasi diri. Dan Bapak Ibu, untuk yang kamat hanya menyetujui, jadi tidak mengerjakan EDM-nya. Yang mengerjakan itu bendaharanya. Nah, dengar bendahara. Atur. Ini ya Bapak Ibu, untuk masalah bendahara itu bisa dikerjakan untuk pekerjaan bendahara itu bisa dibantu oleh operator. Kalau bisa operator sama bendahara itu samaan ketika mengerjakan EDM itu tidak dimutlak diserahkan ke bendahara karena nanti ada surat dan sebagainya itu pasti larinya di operator kayak gitu. Untuk kepala madrasah itu menyetujui apa nanti yang dikerjakan oleh bendahara gitu. 18. Mantap. Cintanya Pak. Ya, boleh Bapak. Ini kok punya saya kok di menu tampilan punya Bapak itu kan pendapatan dan kegiatan ya Pak. Punya saya kok ada verifikasi emailnya gimana Pak? Ya, verifikasi dulu Bapak. Oh, ada masalah. Jadi diverifikasi dulu, klik verifikasinya. Terus klik request kode. Lalu kodenya itu dibuat berapa Pak? Sama dengan masuk ke email Bapak. Hah? Masuk ke email yang Bapak daftarkan tadi. Pakai password email tadi. Sandinya lupa ini Pak. Email Bapak. Waduh. Oh. Jangan sampai daftarkan email yang lupa password Bapak. Ya, jadi kita masuk email saya tadi ya. Ya. Untuk kode verifikasinya itu masuk Bapak masuk dulu ke email Bapak. Nanti ada email dari RKM Kemenaknya, ada kode verifikasinya. Silakan disalin, lalu masuk lagi ke RKM-nya. Oh iya, betul Pak. Terima kasih Pak. Ya. Usahakan email itu yang aktif ya Bapak Ibu. Jangan sampai email abal-abal yang tidak bisa dibuka. Karena ketika sudah registrasi itu nanti kodenya akan dimasukkan ke email yang aktif tersebut untuk melanjutkan ke RKM seperti itu. Siap. Lanjut. Lanjut. Oke Pak. Satu persatu Pak ya. Kita lihat punya kamat dulu. Siap. Oke. Nah, ini tampilan dashboard dari kamat-kamatnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi diri madrasah. Klik menu evaluasi diri madrasahnya.
Ini bendahara ini ya. Ini malah Ini yang kamar coba. Oke, selanjutnya setelah evaluasi diri madrasah kita klik, maka akan tampil yang seperti ini. Selanjutnya kita klik yang instrumen EDM. Kita klik. Nah, ini tampilan EDM dari Camat Bapak Ibu. Maka menu yang ini bedanya di sini ada persetujuan. Kalau di bendahara itu tidak ada menu persetujuan. Tapi kalau di Camat ini ada menu persetujuan. Tanya Pak, sebentar Pak. Ya, Bapak. Untuk tadi yang EDM tadi yang diklik yang isi instrumen EDM atau apa Pak? Isi instrumen EDM Pak. Isi instrumen ya. Oh, iya. Nah yang ini. Kasih Pak. Kita klik. Nah ini tampilan Bapak. Di sini kita ada 5 aspek budaya. Yang A kedisiplinan, yang B pengembangan diri, yang C proses pembelajaran, yang D sarana dan prasarana, yang E pembiayaan. Ini tugasnya bendahara dibantu oleh operatornya Bapak. Makanya di sini operatornya memang nggak login ke dalam RKM-nya, tapi karena di sini diminta untuk BIMTEK biar bisa nantinya membantu Camat dengan bendaharanya. Karena kita ketahui Camat itu banyak kerjaan baik itu di luar madrasah ataupun di internal madrasahnya. Nah, ini tampilannya. Ini hasil EDM yang ini sudah kami contohkan masuk. Nah, ini ada bobot-bobot dari yang kita isi. Ini kita isi sesuai dengan keadaan madrasahnya Bapak Ibu. Jadi jangan dibuat bagus-bagusin, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau memang, soalnya di sini tidak masalah Bapak Ibu, walaupun nilainya kecil, ini fungsi dari EDM ini ngarahnya ini untuk sumber prioritas atau belanja prioritas di RKM-nya nanti Bapak Ibu semuanya. Jadi walaupun di sini kecil nilainya itu jangan dipermasalahkan, tidak berpengaruh pada nilai dari sekolahannya. Fungsi dari EDM ini untuk kita mengetahui pembelanjaan prioritas dari dana BOS yang kita dapatkan Bapak Ibu. Ini ada skor kinerjanya. Ini semua ada di sini semua. Nilai-nilainya. Ini kategorinya bisa nanti dilihat sesuai dengan kategori Bapak Ibu semua isi. Nah, ini rekomendasi kegiatan prioritasnya Bapak Ibu. Lihat di sini, ini fungsinya nanti masuk ke punya Camatnya, yaitu di penginputan rencana kerjanya. Di sini posisinya mati Bapak Ibu ya, karena sudah kita setujui. Ini nanti di akun bendaharanya Bapak Ibu semuanya. Dan ini persetujuan. Nah, di persetujuan ya. Berarti itu di tempat kami kan itu kosong semua masih. Ya Bapak Ibu, di kosong. Berarti memang harus bendahara dulu diisi ya? Ya, jadi kita langsung ke bendahara dulu Bapak Ibu ya, biar nggak bingung ya. Iya. Coba saya batalkan dulu. Di sini kalau persetujuannya, kalau memang ada yang Bapak Ibu Camat cek itu ada kekeliruan oleh yang penginput oleh bendaharanya, boleh kita di sini tidak setuju. Ini bisa kita misalkan tolong di cross check. Di sini kita tolak hasil EDM. Jangan upload.
Jadi kita tolak dulu, nanti ada pemberitahuan di akun bendaharanya. Kalau ada yang harus direvisi. Kita klik. Oke, berhasil. Ini status ditolak Bapak Ibu semuanya. Maka kita masuk ke akun bendaharanya. Ini bendahara saya ada di samping saya ini. Saya yang menyetujui. Oke, nah jadi kita masuk ke EDM untuk bendahara Bapak Ibu ya. Jadi untuk Kamat cuma menyetujui. Untuk di EDM-nya itu bendahara yang mengisi. Tampilannya pun sama. Nah, di sini bedanya cuma tidak ada menu persetujuan Bapak Ibu semuanya. Kalau di Kamat ada. Nah, di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Kalau ditolak di sini ada pesannya tolong di cross-check kembali. Nah, pastikan Bapak Ibu semuanya sebelum mengisi instrumen ini pastikan Bapak Ibu input tanggal dulu. Input tanggal atau update EDM-nya. Input hari ini Bapak Ibu. Karena tanggal 4 kita tinggal 4. Karena kalau di sini tidak kita input, otomatis kita belum bisa kotak-atik di sini. Nah, misalkan yang A kita di sini ada aspek kedisiplinan warga madrasah. Penilaian pertama A1, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Ini bukti fisik yang harus disediakan. Satu, daftar hadirat peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah, tadarus bersama, impak mingguan, dan ibadah lainnya, jurnal pendidikan agama PKN atau BK. Terus yang ketiga itu daftar pelanggaran tata tertib. Di sini jenis filenya kita boleh pilih apakah bentuk JPG gambar atau JPEG atau PNG jadi dokumen sebagainya. Ini maksimal ini 5 MB. Jadi kalau misalkan data Bapak Ibu semuanya di atas 5 MB, silakan dikompres dulu. Dikecilkan di bawah 5 MB. Nah, untuk uploadnya tinggal Bapak klik tanda tambah uploadnya. Misalkan saya tambah kembali. Mau di sembarang boleh Bapak Ibu. Cuman untuk latihan mungkin kita kerjakan yang sesuai dengan madrasah kita. Kalau mau coba-coba boleh. Tapi sebisa mungkin yang aslinya aja biar nanti nggak kebawa yang aslinya. Misalkan saya di sini bahasa Inggris saja lah. Di sini nggak ada masalah, apapun yang kita masuk nggak ada keterangannya salah atau tidaknya. Tapi kalau di cross-check oleh Kemenak, karena ini sudah online, nanti kalau bermasalah ya madrasah yang bertanggung jawab. Oke, ini kalau misalkan Bapak Ibu ada bukti fisiknya, tapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai bukti fisik, tinggal contek saja. Tidak memiliki bukti untuk di-upload. Nah, selanjutnya kalau sudah ini, lanjut ke deskripsi Bapak Ibu. Tinggal tuliskan deskripsinya. Misalkan di sini kami tulis selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, mingguan dan ibadah rutinannya. Nanti sesuaikan dengan deskripsi Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kalau deskripsi sudah diisi, baru kita pilih tingkat Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kalau misalkan Bapak pilih tingkat dulu baru ngisi deskripsi. Itu tidak bisa. Jadi urutannya dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya misalkan kita ini merubah tingkat 4. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Tingkat 4 itu ada selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% dan ada keterangan alasan kepesertaan berarti lengkap dari ketiga fisik ini ada semua.
Tapi kalau nomor 2 ini keterlibatan siswa 90-100%, tapi tidak memiliki bukti fisik. Jadi sesuaikan dengan yang ada di sini Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ada bukti fisik, berarti kita sesuaikan dengan tingkatnya. Jangan misalkan di sini tidak ada bukti fisik, tapi Bapak Ibu pilih 4, keliru Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan yang ada di bukti fisik Bapak Ibu. Kalau lengkap berarti kita pilih tingkat 4. Kalau tidak ada bukti fisik 3. Dan ini juga tidak sama dengan yang lain. Jadi dilihat dulu. Setiap tingkat itu ada keterangannya Bapak Ibu. Kalau sudah kita lanjut Bapak Ibu sampai dia berwarna biru seperti ini. Kalau berwarna biru seperti ini berarti tandanya sudah dikerjakan Bapak Ibu. Nah selanjutnya tinggal kita kalau sudah semua kita selesaikan. Kita klik selesai. Kita oke. Input EDM berhasil. Baru nanti kalau sudah ini masuk, kita masuk ke akun kepala madrasah. Tapi sebelum masuk ke sana, ini baru instrumen EDM-nya. Kita lihat dulu di rekomendasi kegiatan prioritasnya. Nah, ini wajib diisi dulu sesuai dengan rekomendasi capaian ini Bapak Ibu. Dilihat di sini atau tidak di hasil EDM, di skor buter atau skor kinerja. Ini boleh kita ini bisa ke dalam Bapak Ibu ya. Untuk PDF atau Excel-nya. Ini skor ketimbangnya boleh juga kita download Excel-nya biar nanti kita memudahkan kita untuk mengisi rekomendasi kegiatan prioritasnya. Oke, sampai sini. Bapak Ibu ada pertanyaan? Boleh ditanyakan Bapak Ibu? Waktu Pak. Oh iya. Waktunya 6 menit lagi. Tanya Pak, terakhir Pak. Oh iya boleh Bapak. Ini Pak, tadi kan bahas yang di Kaman Pak ya. Oh iya. Nah, sekarang kami ini mau masuk ke bendahara, email sudah benar, password benar, tapi kok ada keterangan Pak ya, username salah atau tidak aktif ya? Sudah benar Bapak, sudah diverifikasi. Tadi sudah di screen Bapak. Benar tidak waktu penginputan yang Bapak Ibu registrasi dengan Bapak Ibu masuk waktu login. Benar Pak. Coba dikirim Bapak. Nanti coba kita kerjakan dari sini. Screenan yang Bapak registrasi tadi dengan yang Bapak input. Iya Pak, kami kirim dulu Pak. Yang lain Bapak Ibu semuanya. Yang lain Bapak Ibu sembari nunggu Bapak izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan yang di upload itu kan Pak maksimal kapasitasnya 5 MB Pak ya? Ya.
Ya, gimana Pak kalau misalnya file kita ini besar Pak dan sudah dikompres tapi tidak sampai 5 MB? Apakah ada format khusus Pak dari EDM Pak? Seperti misalnya rekap absen guru Pak. Tidak ada Pak. Jadi usahakan kompresnya dimaksimalkan Bapak. Sebenarnya di sini tadi tidak gimana Bapak? Berarti itu dari madrasahnya Pak ya yang Ya, formatnya Pak ya? Menyesuaikan Bapak. Menyesuaikan, oke. Jadi di dalam misalkan terlalu banyak foto atau apa dikurangi aja biar nanti size-nya berkurang. Oke Pak. Untuk punya Pak Sutrisno gunakan NIK Bapak. Bukan gunakan email. Oh, NIK Pak ya? Iya, NIK Bapak, bukan email. Email fungsinya verifikasi aja Bapak. Oh iya, siap. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Semoga membantu Bapak. Pak Nawawi. Yang lain gimana Bapak Ibu semuanya? Saya yakin aman semua. Selama ada Munir aman ini. Karena sudah didoain kok. Insyaallah. Alhamdulillah. Pak Kodir, mana Pak Kodir? Izin lewat Pak Nawawi. Hari ini ada musibah yang patut kita dengarkan. Kecelakaan saudara kita, mohon doa mudah-mudahan Vanessa Angel kecelakaan Pundi Pak? di tol ruas mana tadi? Jadi Bapak mau ngelayat Pak? Baru saja dapat kabar. Itu keponakan itu. Pak Haji ya? Pas ponakan dari siapa Pak? Bukan Pak, itu kita aja. Kira ponakan dia. Pennya. Gimana Pak Anwar? Aman Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Nanti lanjut Japri. Lanjut Japri Pak Imam. Pak Busroni. Apa Pak? Aman. Insya Allah. Belum tahu Pak. Alhamdulillah. Kolam selalu aman. Alhamdulillah. Tahu itu. Biwasitotihil muntaqo. Amin. Masih. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah cukup sekian atau gimana Bapak Ibu ya? Sekarang sudah jam 11 Bapak Ibu. Karena hari ini hari Jumat juga. Nanti bisa dilanjutkan di WA ataupun konsultasi langsung sama pihak fasilitator beliau kayak gitu. Mana Pak Anwar? Aman ya? Aman Pak, insya Allah. Untuk ini Pak, untuk realisasinya yang asli itu sudah diterpetakan apa belum Pak? Ini baru persiapan atau gimana? Realisasi yang mana itu Pak? Yang aslinya nanti rekam. Nanti setelah BIMTEK selesai Bapak. Oh, setelah ini langsung realisasi Pak ya? Ya, karena rencana schedule dari Kemenak itu seminggu setelah BIMTEK selesai itu tim EDE apa tim kabupaten itu ke madrasah masing Bapak. Jadi sebelum madrasah TIK itu masuk ke madrasah itu mungkin nomor registrasinya sudah dibagikan Bapak. Jadi pas TIK ke madrasah itu ini sudah selesai. Kan cuma mengulang apa yang diisi di rekam latihan ini.
Oh iya Pak, iya Pak. Yang penting gini Pak Anwar, kalau di evaluasi diri madrasah di EDM-nya itu sudah sesuai, ada berarti walaupun itu bersifatnya layanan, tapi kalau kita itu mengisi sesuai real apa yang ada di madrasah, nanti ketika sudah masuk ke RKAM yang sebenarnya kita tinggal upload saja kayak gitu. Makanya sebelumnya itu kita ibaratkan ini simulasi lah bahasanya, simulasi ataupun latihan bagi madrasah tersebut, yaitu bendahara ataupun camat untuk mengetahui prosesnya seperti apa. Setelah nanti di dalam latihan ini sudah sukses, semua arsip semua sudah ada, maka ketika pada waktu RKAM yang sebenarnya itu ditampilkan, maka semuanya tinggal upload saja kayak gitu. Jadi umumnya dikasih waktu cuma berapa hari, kalau di RKAM latihannya sudah ada semua, file-filenya sudah ada, kita tinggal masukkan saja. Mungkin yang paling restan nanti, yang paling sangat sensitif itu di bagian pendanaan seperti itu, karena nanti kita mengaturnya kepada bos kayak gitu. Untuk yang masalah EDM, usahakan kita sesuaikan real apa yang ada di madrasahnya masing-masing seperti itu, karena prosesnya juga sama. Seperti itu Pak Anwar. Iya Pak, iya Pak. Sedikit Pak Nawawi. Pak. Pada saat tadi ada pengisian di instrumen ya, itu ada apa namanya bukti. Kalau bukti tidak ada, itu ada dampaknya. Ya sebenarnya semua itu tergantung nanti bisa kalau di dalam latihan ini kan dampaknya kan tidak ada otomatis, dia hanya ditentukan oleh dia bisa menyelesaikan atau tidak seperti itu. Tapi ketika pada waktu pelaksanaan, insya Allah Pak, semua madrasah itu ada walaupun cuma satu foto itu pasti ada. Ini ketika kita sudah mengisi ini sebenarnya hampir sama dengan visitasi Pak. Akreditasi seperti itu. Kalau semuanya isinya sudah ada semua, tadi saya sudah menyampaikan kalau semuanya sudah ada, otomatis nanti ketika kita jenjang pada waktu merangkup ke visitasi ataupun akreditasi, ini akan mempermudah madrasah tersebut karena file-filenya itu semuanya hampir ada yang ada di sini seperti itu Pak. Iya. Terima kasih. Jadi untuk masalah lagi tidak ada bukti fisik dan sebagainya, jangan takut madrasahnya. Fungsi dari EDM ini cuma untuk penentuan belanja prioritasnya. Ya, nanti untuk di pembelanjaan di sini maksudnya. Jadi kalau misalkan ada bukti fisik tidak bermasalah sih sebenarnya. Jadi masuk ke rencana kegiatan sini Bapak Ibu. Ini masuk ke masalah RKM, masuk ke RKM. Nah jadi nanti masuk ke sini Bapak. Ini kita masuk pendapat dulu baru ke rencana. Kita step by step dulu Bapak ya. Iya Pak. Iya. Karena masih ada 2 pertemuan lagi nanti Bapak Ibu. Semua aktivitas, semua kegiatan yang ada di EDM tersebut yang awal tersebut nanti akan kita sampaikan sudah berapa persenkah seperti itu. Oke ya Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah jam 11 lewat 6 menit, kita cukupkan dulu Zoom meeting kita hari ini. Dan catatan-catatan yang sudah diberikan oleh Pak Hadi dan Imam Nawawi tadi agar disimak ya Bapak Ibu. Kemudian habis ini kan kita nanti ada pertemuan lagi. Nah pertemuan itu untuk menindaklanjuti. Artinya setelah ini Bapak Ibu diwajibkan untuk belajar mandiri. Silakan ikuti petunjuk yang ada di LMS. Nanti setelah itu akan ketemu dengan pembahasan IDM dan RKAM. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Iya. Iya Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu ya Zoom-nya pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru Pejuang Madrasah. Oke Bapak Ibu, saya akhiri ya.
Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau misalkan ada salah kata, salah ucap atau yang lainnya, saya pribadi mohon maaf, bukan menggurui atau apa, kita bagi pengalaman saja Bapak Ibu. Mungkin nantinya lebih dominan Bapak Ibu semuanya senior-senior yang mengetahui ini. Jadi kami maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Bapak Ibu.